Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, yang mana kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali, bagaimana KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang akhir-akhir ini terjadi. Tadi Abi Amir Faisal telah bagaimana berbicara tentang fenomena mengapa KDRT ini bisa terjadi dan bagaimana Islam memberikan solusinya. Nah, di segmen ini Ustaz Rustandi akan flashback sedikit ke belakang, kita akan mendengarkan kisah bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan para istri-istrinya, termasuk juga para sahabat bagaimana berumah tangga. Selamat mengikuti, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pengersa Abi, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, juga Cak Sofyan dan jamaah sekalian yang hadir di tempat ini, juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Allah ciptakan hidup kita berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan. Laki punya kekurangan, perempuan pun punya kekurangan. Makanya itu ketika kita memiliki kekurangan, laki-laki pun memiliki kekurangan, perempuan memiliki kekurangan, maka kita dijodohkan oleh Allah agar mendapatkan sebuah kesempurnaan. Makanya di dalam rumah tangga jangan kita mencari kekurangan dari pasangan hidup kita, sebab tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Sebab dia kurang, kita kurang, dijodohkan oleh Allah menjadi sebuah kesempurnaan, menjadi rumah tangga akhirnya sakinah, mawadah, warahmah. Jangan berharap punya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah kalau tujuan awalnya saja dalam rumah tangga itu salah. Tujuan rumah tangga, dalam rumah tangga ini mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tentang rumah tangga saya walaupun usia mungkin masih muda, pernikahan juga belum begitu lama, sebab dalam rumah tangga mah nggak ada pakarnya, nggak ada ahlinya. Nggak ada pakar rumah tangga, nggak ada ahli rumah tangga. Biar kata pakar rumah tangga nih mohon maaf, ada pakar ahli rumah tangga, ada Pak di kita. Cerainya udah 3 kali. Segitu pakarnya, segitu ahlinya, apalagi yang bukan ahli. Makanya menyampaikan tentang tausiah rumah tangga bukan berarti penceramah, mubalik, kiai, ahli rumah tangga. Enggak begitu. Sebab prinsip dalam rumah tangga kita, pertama, dalam rumah tangga prinsip kita adalah belajar seumur-umur, bener enggak? Bapak mungkin ada yang nikah udah 40 tahun, tetap aja benci, pernah marah sama istrinya. Padahal nikahnya udah 40 tahun loh. Ada enggak? Padahal dari dulu itu kenal sama dia emang cerewet dari dulu, tetap aja kita gedeg sama yang cerewet. Iya gitu. Udah tahu lakinya memang dari dulu pelit, masih aja mau dan tetap aja gedeg. Karena hidup kita belajar setiap saat dalam rumah tangga. Sampai kapan? Sampai mati. Sudah meninggal baru keingetan yang baiknya. Ya Allah, waktu hidup mah dia anu. Coba waktu masih hidup. Iya enggak? 2, dalam rumah tangga kita pertama belajar seumur-umur. Yang kedua dalam rumah tangga kita itu ibu, itu ibadah yang tidak pernah terputus. Bapak ibu. Sholat ada waktunya, zakat ada waktunya, kemudian puasa pun ada bukanya. Tapi rumah tangga ibadah seumur-umur. Dari mulai akad nikah kita, saya terima nikahnya Anu binti Anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah bedug dibayar tunai. Itu sudah mulai saat itu ibadah. Ya, apapun yang dilakukan oleh suami istri ibadah. Makanya kalau rumah tangga niatannya ibadah demi Allah, nggak bakalan ada yang terjadinya KDRT. Sebab niatannya ibadah. Kalau mencari kekurangan istri, laki lebih banyak Pak. Mencari kekurangan suami, bini seabrek-abrek. Betul nggak? Yang lebih bawel kan istri. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya berbentuk fisik, verbal pun bisa terjadi. Fenomena yang terjadi saat ini, kekerasan dalam rumah tangga, fisik, disakiti, dipukul, bahkan dibunuh sampai dimutilasi. Naudzubillahimin. Itu terjadi suami sama istri. Dikata istri nggak pernah terjadi KDRT terhadap suami. Sering. Kurang dikit, wek. Sampai tersakiti. Dan mohon maaf Pak, kalau istri marah wajar, bawel wajar, sebab turunan Hawa. Wah.
Kalau kita Adam, dam. Coba istri marah, bapak diam, ntar juga kecapean mah berhenti. 2, dalam rumah tangga kita adalah kebersamaan yang paling lama. Ibu bapak hidup kita sama orang tua paling banter sampai usia 20 tahun. Ketika kita kuliah pergi ke Bandung misalnya, dari Jakarta pergi ke Bandung. Selama itu kita tinggal di Bandung 5 tahun. Pulang, nikah, dibawa sama suaminya. Kebersamaan yang paling lama dengan pasangan hidup, tapi dengan orang tua hanya sementara. Disinilah pentingnya kita niatan ibadah dalam rumah tangga dan memiliki ilmu tentang rumah tangga. Kenapa bisa terjadi KDRT? Sebab yang ada patokannya tadi Abi bilang, targetnya cuman cinta doang. Cinta karena apa? Cinta karena fisik hilang. Ih, dulu cantik, sekarang jelek. Enggak pasti, Pak. Dulu cantik, bapak dulu ganteng, sekarang tua. Ibu dulu cantik, sekarang peot. Mendingan yang jelek, Bu, istiqomah. Dulu ganteng, sekarang jelek. Dulu jelek, sekarang ya emang itu istiqomah. Makanya kalau cinta karena fisik hilang. Yang kedua kata Abi tadi, kalau cintanya cuma karena harta, ya kalau jaya terus-terusan. Tapi kalau hartanya habis, hilang rasa cintanya. Betul begitu? Betul begitu. Makanya cinta yang abadi, catat buat status, catat buat status. Catat buat status. Cinta yang abadi bukan ketika pasangan di puncak kejayaan, tapi cinta yang abadi mendampingi ketika mendaki puncak kejayaan. Status. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Kita lepas dari akhlaknya Rasulullah dalam berumah tangga. Enggak ada yang sebenar-benar Rasulullah dalam rumah tangga. Walaupun Rasulullah pernah salah melakukan dalam memberikan kebijakan dalam rumah tangga, tapi bukan sebuah kesalahan, tapi sebuah pembelajaran buat kita. Rasulullah, Pak, ini mohon maaf saya juga belajar bener. Sebab kita belum jadi orang bener, Bu. Yang benar cuma 2, satu Rasulullah dan yang kedua yang meninggal husnul khotimah, itu baru orang benar. Kita yang hadir di sini kayak orang benar. Belum jadi orang benar. Yang benar mah husnul khotimah. Kita duduk di tempat ini kayak orang benar. Pengen jadi orang benar, makanya tempatnya di tempat yang benar. Ngedengerin ceramah dari ustadz yang kayak orang benar. Padahal mah lagi belajar benar. Dalam rumah tangga saya belajar benar. Rasulullah, nih ini akhlak Rasul. Subtema kita tentang akhlak Rasul dalam rumah tangga. Rasulullah kalau malam ngobrol suami istri. Siti Aisyah diajakin ngobrol sebelum tidur. Ibu suka begitu sama suami? Suka begitu? Enggak. Bapak suka begitu sama istri? Oh, pantesan dijodohin ya. Rasulullah nggak pernah membebankan istrinya dalam hal pekerjaan, dibantu pekerjaan istri sama suaminya. Suka begitu, Pak? Enggak juga. Malah kadang-kadang mohon maaf, Pak, istri kita terhormat, anak terhormat, ketika rumah tangga jadi pembantu. Kerjaannya cuma sumur, dapur, kasur, dapur, kasur. Makanya lebih tua lu. Sebab nggak pernah keluar, kalau bapak-bapak keluar. Rasulullah bantu, kata Siti Aisyah. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering manggil istrinya dengan panggilan sayangnya. Kita yang sering dengar apa? Siti Aisyah dipanggil apa? Humairah. Ya Humairah. Ada panggilan Siti Aisyah waktu kecil, Uwais panggil tuh. Kalau kita apa sih? Babe. Boleh beb. Panggilan saya Aa. Ada apa Ii? Mules A. Itu. Ya. Papa. Mama. Panggilan saya Papa. Suaminya dari kecil sampai tua nggak bisa jalan papa. Nggak apa-apa panggilan sayang kita. Ada orang Betawi itu. Apa tuh Bi kalau orang Betawi? Babalu. Mak lu. Nggak apa-apa orang romantisnya begitu. Kalau orang Sunda, emak sia.
Bapak sih nggak apa-apa. Ya, daripada makan sama genjer sama kangkung tiap hari manggil papi kan jelek. Tapi romantis. Mending romantisnya begitu, ya sudah begitu. Yang penting ada romantis. Dengerin Bu, dengerin. Haram seorang istri manggil nama suami, nggak boleh. Udin, nggak boleh. Panggil panggilan sayang suami kita apa? Bentuk supaya ada keharmonisan di antara kita. Rasulullah tuh kayak begitu manggil istrinya, manggil suaminya. Rasulullah nggak pernah dipanggil nama sama istrinya. Muhammad nggak pernah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jabatannya saking harus takzim sama seorang suami. Ibu suaminya RT, ya RT. Nggak boleh manggil nama. Ini ketawa-ketawa tapi mikir nih ya. Kenapa? Biar ada keromantisan, biar ada kerukunan dalam rumah tangga, terhindar dari KDRT. Coba. Makanya dalam rumah tangga ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, Pak nih, Pak. Itu kalau nggak bapak-bapak kurang tapi fokus, Pak. Rasulullah sering banget ngajak istri-istri beliau makan di luar. Ibu suka? Kalau nggak punya duit cukup bawa tikar di luar. Mah, ayo kita makan. Ayo, udah siap dandan. Nggak tahu dia bawa tikar, ngegelar di teras. Makan di luar, Pak. Untuk apa? Keromantisan. Tuh, Pak. Rasulullah akhlaknya kayak begini. Rasulullah, Ibu, punten, Bapak. Rasulullah sering tidur di pangkuannya Siti Aisyah. Pernah, Pak, tidur di pangkuan bini. Nyariin kutu. Gak. Itulah Rasulullah romantisnya. Rasulullah, Pak, Siti Hafsah mau naik ke onta, enggak sanggup Siti Hafsah naik ke onta. Rasulullah kakinya diinjak oleh Siti Hafsah sampai naik ke atas ontanya. Kenapa? Itulah keromantisan laki-laki menjaga muruahnya seorang wanita. Bukan ngangguk-ngangguk, mikir, Pak. Ya. Sebab kita wanita, seorang wanita perlu dilindungin oleh seorang laki-laki. Makanya itu penting buat kita akhlak dalam rumah tangga, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak pernah mukul. Makanya Rasulullah bilang apa? Kalau dalam kenyataan kita, jangankan membunuh, memukul, membentak saja Rasulullah tidak pernah. Dan saya coba belajar untuk itu. Ini rumah tangga apa arena persilatan? Yang ini nunjuk, yang itu nunjuk, yang ini nabok, yang ini Allah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rustandi, Masya Allah, yang telah mengisahkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut kepada istri-istrinya. Bahkan diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tak segan menjahit kainnya sendiri yang sobek. Nah, kita akan elaborasi di segmen 3 nanti, segmen tanya jawab, di mana para jamaah sudah mempersiapkan pertanyaan atau mungkin juga sekaligus curhat bagaimana perlakuan suami dan juga istri yang insya Allah nanti akan jawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.